Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer yang akan mengikuti proses seleksi guru P3K di tahun 2021. Dan video ini terkhusus buat teman-teman guru honorer tanpa afirmasi. Jadi judul video kita pada hari ini teman-teman adalah 2 kesempatan terbaik guru honorer tanpa afirmasi buat kejutan manis di ASN P3K di tahun 2021. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya. Jadi sebelum kita lanjut teman-teman harus kembali memahami aturan dari Menpan RB tentang ketentuan P3K, bahwa ada 4 kategori yang bisa mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021. Yang pertama itu adalah honorer THK2 sesuai database THK2 di BKN, berarti juga terdaftar di aplikasi Dapodik. Kemudian yang kedua adalah guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru Dapodik Kemendikbud. Kemudian yang ketiga adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Kemudian yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Kemudian informasi lainnya adalah tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali dan itu berlaku untuk guru ini ya teman-temannya. Yang untuk tes yang akan dilaksanakan sebanyak 3 kali itu ini berlaku untuk honorer kategori 2 dan THK2 ya, honorer kategori 2 dan guru honorer seperti itu. Jadi untuk tes sebanyak 3 kali itu hanya diperuntukkan untuk teman-teman guru honorer yang yang masuk di aplikasi Dapodik dan berstatus sebagai guru honorer negeri, yaitu honorer THK2, dan yang kedua adalah guru honorer yang masih aktif di Dapodik sekolah negeri seperti itu. Nah, sekarang kita coba lanjut ke informasi berikutnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, di sini teman-teman harus memahami bahwa 2 kesempatan terbaik yang harus dimaksimalkan oleh teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi itu, yang pertama itu adalah guru honorer negeri tanpa afirmasi ikut tes pertama. Itu sangat menguntungkan teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi. Karena kenapa? Alasan utamanya, dan boleh kita jujur, adalah minim saingan. Kenapa? Guru honorer negeri tanpa afirmasi yang terdaftar di aplikasi Dapodik dan aktif 3 tahun berturut-turut itu, meskipun tidak memiliki afirmasi, itu punya peluang besar untuk lolos tes pertama teman-teman ya. Karena kenapa? Karena teman-teman guru honorer yang tanpa afirmasi itu tidak perlu bersaing dengan teman-teman guru swasta ataupun lulusan PPG murni di tes pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman guru honorer yang tanpa afirmasi ketika tidak lulus di tes pertama itu akan memiliki kesempatan 2 kali lagi, yaitu mengikuti tes kedua dan tentunya akan mengikuti tes ketiga teman-teman ya. Jadi memang ini adalah salah satu kesempatan yang sangat langka yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi. Maksudnya guru honorer yang tidak memiliki afirmasi adalah guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik tetapi tidak memiliki sertifikat pendidik, kemudian usianya juga belum 35 tahun dan juga tidak termasuk ke dalam THK2 database BKN seperti itu. Oke, kita coba lanjut peluang berikutnya untuk teman-teman guru honorer tanpa afirmasi. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, kita bisa cerna peluang emas dari teman-teman guru honorer tanpa afirmasi. Nah, di sini kita akan coba coret-coret. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa ada 4 kategori yang bisa mengikuti seleksi guru P3K. Yang pertama itu adalah honorer THK2, kemudian yang kedua adalah guru honorer di sekolah negeri, dan yang ketiga adalah guru di sekolah swasta, dan yang keempat adalah lulusan PBG. Namun di antara keempat kategori ini hanya 2 kategori yang memiliki peluang tes sebanyak 3 kali, yaitu adalah guru honorer THK2 dan guru honorer di sekolah negeri. Nah, di sini kita bisa lihat kesempatan dari teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi. Jadi posisinya ini di poin kedua teman-teman. Jadi yang di tahap
yang di angka 2 itu adalah teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi. Nah, ketika teman-teman tidak memiliki afirmasi, maka teman-teman tetap memiliki peluang emas di tes pertama. Kenapa? Karena itu secara otomatis teman-teman itu tidak akan bersaing dengan guru swasta, dan juga teman-teman tidak akan bersaing dengan lulusan PPG. Jadi secara otomatis teman-teman dengan lulusan THK 2 itu akan mengikuti tes P3K di tes pertama. Jadi hanya dua kategori yang mengikuti tes P3K di tes pertama, yaitu honorer THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri. Apakah guru honorer itu memiliki afirmasi ataupun tidak memiliki afirmasi? Yang jelasnya guru honorer itu adalah berstatus Dapodik, masuk di aplikasi Dapodik dan termasuk guru honorer sekolah negeri. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba hitung peluang emasnya di sini. Jadi di sini teman-teman harus betul-betul memahami tentang peluang tersebut. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada 3 guru ya. Yang pertama Pak Budi, Bu Reni, dan Bu Aril. Nah, posisinya di sini Pak Budi ini adalah guru non serdik non usia 35. Ketika Pak Budi ini mengikuti mengikuti tes P3K di tahap pertama, maka secara otomatis Pak Budi itu tidak perlu bersaing dengan guru swasta dan guru honorer dan lulusan PBG Murni. Jadi saingan Pak Budi itu hanyalah guru yang memiliki afirmasi usia 35, THK 2 dan pemilik serdik. Nah, untungnya jika seandainya ada guru honorer yang tidak memiliki afirmasi, sedangkan di sekolah induknya itu kemungkinan besar guru honorer yang terdapat di sekolah induk tersebut juga tidak memiliki afirmasi, maka secara otomatis itu sangat membuka peluang teman-teman untuk lolos P3K di tahun 2021 tepatnya di tes pertama. Kemudian teman-teman bisa memaksimalkan di kompetensi teknis. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi, itu bisa memanfaatkan kompetensi teknis untuk bisa lolos di tes pertama teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah bisa lolos di kompetensi teknis, maka secara otomatis di kompetensi manajerial dan kompetensi struktural teman-teman itu bisa lebih leluasa untuk menyelesaikan soal, karena untuk pemilik afirmasi hanya berlaku di kompetensi teknis. Jadi di kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural pemilik afirmasi tidak bisa menggunakan tambahan poinnya, sehingga secara otomatis tugas utama dari teman-teman guru honorer tanpa afirmasi adalah bagaimana caranya melewati passing grade untuk kompetensi teknis terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk teman-teman guru honorer tanpa afirmasi itu tetap punya 2 kesempatan terbaik. Yang pertama, maksimalkan tes pertama dengan belajar sebaik-baiknya agar teman-teman tidak perlu mengikuti tes kedua dan tes ketiga. Kemudian yang kedua adalah ketika teman-teman tidak lulus tes pertama, teman-teman bisa memaksimalkan di tes kedua dan di tes ketiga. Karena teman-teman guru honorer sekolah negeri tanpa afirmasi itu yang terdaftar di Dapodik itu punya 3 kesempatan emas untuk menjadi guru P3K. Bayangkan ya, ada 3 kesempatan. Jadi ini adalah 2 kesempatan utama yang teman-teman bisa manfaatkan pada saat pendaftaran guru P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika seandainya bermanfaat silahkan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.